Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Alan Shearer menyarankan Lampard untuk memainkan Abraham lagi. Setelah menelan kekalahan back-to-back, London Biru kembali ke jalur kemenangan dengan menaklukkan West Ham di Stamford Bridge. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Chelsea Frank Lampard menurunkan Abraham dan menempatkan Olivier Giroud di bangku cadangan. Alhasil, Abraham menjawab kepercayaan dari sang pelatih dengan mencetak brace. Sontak Alan Shearer pun menilai Abraham harus bermain lagi di laga berikutnya melawan Arsenal. Seperti dilansir dari laman Metro, Shearer mengatakan kepada Premier League TV bahwa pemain 23 tahun itu telah membuktikan bahwa dirinya layak mendapat kepercayaan dari Lampard. Dengan mencetak brace ke gawang West Ham, Shearer merasa bahwa Abraham sudah tampil semakin percaya diri. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa Lampard tak bisa meninggalkannya di bangku cadangan lagi. Di laga kontra Tottenham kemarin, Shearer sempat memberikan kritik kepada Abraham. Sekarang ex-pemain Newcastle merasa bahwa Abraham telah menjawab kritikannya dengan baik. Shearer merasa bahwa sejak laga kontra Tottenham, Abraham terus berusaha meningkatkan kemampuannya, seperti yang ia sarankan. Abraham kini menjadi top scorer kedua klub, di bawah Olivier Giroud dan Timo Werner yang telah mencetak 8 gol. Dengan usia yang masih muda, Abraham tentu masih bisa lebih tajam lagi. Kombinasi duo The Blues hancurkan West Ham. Chelsea kembali ke jalur kemenangan setelah mereka membungkam West Ham dalam laga lanjutan game week ke-14 Premier League. Pertandingan derby London ini masih menyisakan banyak cerita hingga sekarang. Salah satunya adalah cerita Mason Mount dan Thiago Silva yang menjadi aktor utama di balik gol pertama. Seperti dilansir dari laman web resmi Chelsea, Mason Mount mencatatkan penampilan Premier League ke-50 dalam laga melawan West Ham. Kala itu, Mount berusia 21 tahun 346 hari. Mount pun menjadi pemain termuda yang catatkan penampilan Premier League ke-50 sejak John Terry pada tahun 2002 silam. Pada pertandingan kontra West Ham, Mount mencetak assist dari skema sepak pojok, dan itu adalah kali ke-8 Chelsea mencetak gol lewat skema tersebut. Gol Thiago Silva juga menjadi gol ketiga yang dicetak Chelsea via sepak pojok Mount. Sepak pojok itu juga membuat West Ham kebobolan di Premier League musim ini untuk pertama kalinya lewat bola mati. Bukan cuma mencetak assist, Mount juga mencatatkan sejumlah statistik bagus melawan West Ham. Pemain bernomor punggung 19 mencatatkan 4 operan kunci paling banyak di antara para pemain lain. Mount juga berhasil melepas 8 umpan silang dengan 4 diantaranya berhasil diterima rekan setimnya. Sementara itu, sang pencetak gol pembuka Thiago Silva juga mencatatkan statistik yang tak kalah apik dari Mount. Dalam laga kontra The Hammers, Silva memenangkan 7 duel bola udara, 1 diantaranya berbuah gol. Ia juga mencatatkan 7 clearances serta 3 intercept dalam pertandingan tersebut. Dalam hal menguasai bola, Silva juga mendominasi dengan catatan 95 sentuhan dan akurasi passing sebesar 92,2%. Silva juga mencetak 77 operan tertinggi di antara para pemain lain. Menariknya, dalam laga kontra West Ham ia hanya melakukan 1 tackle, jauh lebih sedikit dibanding Cesar Azpilicueta dengan 5 tackle. Dengan kreativitas yang dimiliki Mount bisa jadi ancaman mematikan bagi setiap lawan yang harus berhadapan dengan The Blues. Sementara itu, Silva yang tangguh dalam duel udara tak cuma bisa membantu bertahan, tapi ia juga bisa jadi ancaman dalam situasi bola mati. Chelsea tolak tawaran dari klub Rusia untuk pemain mudanya. Sejumlah pemain berbakat mulai bermunculan dari Akademi Chelsea dalam beberapa tahun kebelakang.
Salah satunya adalah pemain kelahiran Lewisham, Inggris, Ike Ugbo. Ugbo yang merupakan jebolan asli Akademi Chelsea dipinjamkan ke Cercle Brugge pada 18 Agustus 2020 dan akan kembali ke Chelsea pada 30 Juni 2021 mendatang. Saat ini Ugbo telah tampil 15 kali di Belgian Pro League dan melesatkan 10 gol. Ketajaman Ike Ugbo bersama Cercle Brugge ternyata menarik minat sejumlah klub, baik dari negeri kelahirannya Inggris ataupun dari negara lain. Menurut laporan Coventry Telegraph, Ugbo tengah dikait-kaitkan dengan 3 klub Inggris yang ingin meminjamnya. Ketiga klub tersebut antara lain Coventry City, Derby County, dan Nottingham Forest. Meski dikait-kaitkan dengan klub Inggris, Coventry Telegraph mengabarkan bahwa ada klub dari Rusia yang justru telah ajukan tawaran. Media Inggris tersebut melaporkan bahwa Rostov telah mengajukan tawaran 3 juta pounds untuk membeli Ugbo. Tapi pihak Chelsea dilaporkan telah menolak tawaran klub kasta tertinggi Rusia tersebut. Pemain kelahiran Inggris itu bergabung dengan Chelsea sebagai pemain junior di level U10 dan saat ini ia telah memenangkan sejumlah gelar di level junior termasuk FA Youth Cup. Ike Ugbo memiliki kontrak bersama Chelsea hingga tahun 2022 mendatang. Premier League perkenalkan aturan baru untuk mencegah penularan COVID-19. Kasus virus COVID-19 di Inggris tercatat semakin meningkat akhir-akhir ini. Pemerintah Inggris mengkonfirmasi bahwa ada varian baru virus yang lebih menular dari virus aslinya. Dengan kehadiran virus COVID-19 varian baru tersebut, Premier League kini menerapkan protokol baru guna mencegah penularan virus. Munculnya varian baru virus COVID-19 membuat London dan sejumlah area lain termasuk ke dalam area 4 penyebaran virus di Inggris. Akibatnya, perubahan aturan pun akan diterapkan oleh Premier League terhadap sejumlah klub London. Salah satu aturan yang akan diterapkan adalah memperbanyak jumlah tes yang akan diterima oleh para pemain. Dilansir dari Daily Mail via Football.London, Premier League kini memberlakukan aturan khusus untuk klub-klub di area 4. Para klub di area 4 kini diwajibkan melakukan 2 tes dalam seminggu untuk para pemainnya. Artinya, setiap klub diwajibkan melakukan tes untuk para pemain setiap 72 jam atau 3 hari sekali. Meski ditujukan untuk area 4, aturan 2 kali tes dalam seminggu juga akan diberlakukan untuk semua klub Premier League selama periode Natal ini. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus varian baru tersebut di seluruh klub. Aturan ini akan menggantikan aturan lama yang mengharuskan tim melakukan tes sekali dalam seminggu. Sejak berakhirnya lockdown kedua kemarin, Premier League sendiri telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ketat itu terbilang berhasil diterapkan di kompetisi kasta tertinggi. Sekarang, pihak Premier League berharap agar aturan baru yang mereka terapkan bisa semakin menekan penyebaran virus. Chelsea siap jual 7 pemain untuk datangkan 2 bintang anyar. Musim panas kemarin, Chelsea melakukan belanja besar-besaran ketika mereka mendatangkan sejumlah bintang dengan mahar lebih dari 200 juta pound sterling. Namun Chelsea nampaknya belum puas. Baru-baru ini Sky Italia mengungkap rumor mengejutkan terkait target Chelsea pada 2021 mendatang. Seperti cuitan Twitter jurnalis Sky Sport Angelo Mangiante yang dilansir dari Chelsea News melaporkan bahwa Chelsea tengah menargetkan 2 nama, yaitu yang pertama adalah nama yang tak asing lagi yakni Declan Rice. Sementara nama kedua terbilang cukup mengejutkan yakni penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland. Rice akhir-akhir ini memang telah dikait-kaitkan dengan Chelsea sehingga tak mengejutkan jika The Blues menetapkannya sebagai target utama. Tapi nama Haaland yang masuk ke dalam radar jelas sangat mengejutkan. Apalagi saat ini Haaland tengah diminati sejumlah klub raksasa lain seperti Manchester City hingga Real Madrid. Untuk mendatangkan Haaland dan Rice, Chelsea tentu butuh banyak dana dan untuk itu mereka dikabarkan akan menjual sekitar 7 pemain. 3 defender yakni Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan Marcos Alonso kabarnya akan dijual. Begitu pula dengan Victor Moses, Ross Barkley, Jorginho, dan Danny Drinkwater. Pernah alami cedera benturan di kepala? C komentari rencana larangan heading di sepak bola. Dalam wawancara media Sky Sport, C menyatakan bahwa melarang heading dalam sepak bola akan mengubah olahraga ini secara keseluruhan dan hal tersebut tentu akan sangat disayangkan baginya.
Namun kiper asal Ceko tersebut mengaku bahwa perlindungan kepada pemain memang sangat dibutuhkan. Bagi C sendiri, ketika ia mengalami benturan pada masa lalu, C setidaknya perlu 5-10 menit untuk merasakan efek benturannya. Padahal pada 5-6 menit setelah benturan, C merasa baik-baik saja. Tetapi 10 menit kemudian, pria yang kini berusia 38 tahun itu malah harus keluar meninggalkan pertandingan karena kondisi kepalanya. Oleh karenanya, C menilai dengan protokol mengenai substitusi akibat benturan yang baru akan sangat menolong, mengingat pemain dapat diganti dan akan terhindar dari resiko untuk tetap terus bermain. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.